Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Yohana Susanti, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai kejatuhan manusia dalam dosa dan perjanjian mesianik dengan judul "Satu Kesalahan yang Menghancurkan Dunia, Tetapi Tuhan Telah Menyiapkan Jalan Keluar". Materi ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS Teologi Biblika yang diampu oleh Dr. Edi Simanjuntak. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa satu tindakan ketidaktaatan manusia dalam sejarah Alkitab Perjanjian Lama telah mengubah sejarah dunia sampai hari ini? Dunia yang pada mulanya diciptakan oleh Allah begitu sempurna, di mana manusia bisa berhubungan karib dengan Tuhan, berjalan beriringan dengan Tuhan, kini telah rusak, penuh dengan penderitaan dan dikuasai oleh dosa. Tetapi Allah tidak tinggal diam dalam keadaan manusia terpuruk dalam dosa. Allah telah menyiapkan sebuah jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal Allah sudah menyiapkan jalan keluar bagi manusia. Oleh karena itu, hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita dapat melihat dan memahami dari sudut pandang teologi biblika bagaimana Allah menyatakan rancangannya secara bertahap di dalam sejarah kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ini menunjukkan bahwa dunia memang benar-benar diciptakan Allah begitu sempurna dan hubungan Allah dengan manusia begitu harmonis. Allah menyediakan segala sesuatu yang bagus, yang indah, yang menyenangkan, penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam teologi biblika, penciptaan ini merupakan bentuk penyataan Allah terhadap manusia. Dunia bukan sekedar materi, tetapi ruang relasi antara Allah dengan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berarti memiliki sebuah kapasitas untuk berelasi dengan Allah, untuk mengenal kebenaran, untuk hidup di dalam ketaatan. Namun di balik semua itu, Allah juga memberikan sebuah kehendak bebas bagi manusia. Manusia boleh memiliki keinginannya sendiri. Manusia boleh bertindak dengan pemikirannya sendiri. Bukan seperti robot di mana manusia tidak diberikan kehendak apapun, tetapi Allah di dalam kesempurnaannya memberikan manusia kehendak bebas untuk memilih apa yang akan dilakukannya. Disinilah kesempatan manusia jatuh di dalam dosa tercipta. Saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 17 Allah mengingatkan bahwa ketika manusia melanggar perintahnya, ia akan mati. Kematian di sini bukan secara fisik, tetapi bagaimana hilang atau rusaknya sebuah hubungan yang karib antara Allah dengan manusia. Terputusnya sebuah hubungan, terpisahnya manusia dari Allah. Itulah yang terjadi ketika manusia tidak taat kepada perintahnya. Saudara, ketika kita membaca di dalam Kejadian 3 ayat 6, kita melihat proses kejatuhan manusia. Bagaimana manusia mulai melanggar perintah Tuhan. Dimulai dari manusia melihat buah yang dilarang oleh Allah. Lalu manusia itu mengingini buah tersebut karena dilihatnya sepertinya enak. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia? Setelah melihat, mengingini, manusia mulai bertindak mengambil buah itu, memakannya. Dan akhirnya manusia melanggar perintah Allah.
Ini menunjukkan bahwa dosa berawal dari ketidakpercayaan manusia terhadap Allah. Akibatnya sangat fatal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 8, manusia mulai bersembunyi dari Allah. Ini menunjukkan atau ini menjadi tanda bahwa hubungan yang karib antara manusia dengan Allah kini terpisah. Relasinya sudah terpisah. Hubungannya sudah terputus. Di dalam Kejadian 3 ayat 12, manusia mulai saling menyalahkan. Ini juga menunjukkan bahwa hubungan bukan hanya hubungan manusia dengan Allah yang rusak, tetapi hubungan manusia dengan sesama pun mulai rusak. Manusia mulai saling menyalahkan. Bahkan saudaraku, di dalam Kejadian 3 ayat 17 di sana dikatakan bahwa tanah menjadi terkutuk. Ini juga menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah yang sempurna ikut berdampak, ikut rusak, ikut terkutuk oleh karena ketidaktaatan manusia. Rasul Paulus menegaskan di dalam Roma 5 ayat 12 bahwa dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Dan akibatnya maut menjalar kepada semua manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Dosa bukan hanya pada mulanya, tetapi akibatnya, akibat dari awal itu seluruh manusia jatuh di dalam dosa. Dan dosa bersifat universal. Alkitab juga menunjukkan bahwa dosa bukan hanya sebuah tindakan, tetapi kondisi hati. Roma 14 ayat 23 mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya akar dari dosa adalah ketidakpercayaan manusia terhadap Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa itu, Allah tidak tinggal diam. Tetapi di tengah kejatuhan manusia itu, Allah mulai melihat dan memperhatikan bagaimana manusia harus kembali kepada Allah. Allah memberikan janji kepada perempuan itu bahwa keturunannya akan meremukkan kepala ular. Dalam teologi biblika, ini disebut sebagai penyataan Allah yang berkembang secara bertahap dalam sejarah dan akhirnya digenapi di dalam Kristus Yesus seperti dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia yang jatuh dalam dosa, Allah tidak tinggal diam. Karena kasih-Nya begitu besar, sehingga Allah mulai mencari manusia. Dari semua yang kita lihat bahwa satu kesalahan memang membuat dunia ini hancur. Relasi dengan Allah menjadi rusak, manusia jatuh dalam dosa, dan seluruh ciptaannya berdampak menjadi rusak. Namun kasih Allah sangat besar bagi kita. Sejak awal Tuhan telah menyiapkan jalan keluar melalui rancangan keselamatan. Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Memang upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudara, kasih karunia Allah membuat kita kembali memiliki kesempatan untuk punya hubungan yang karib dengan Allah. Dosa yang memisahkan kita dengan Allah, tetapi kasih karunia Allah mengembalikan kita. Yesus mengembalikan kita kepada rancangan yang semula. Kasih kita kembali kepada Allah. Hari ini Allah memberikan sebuah pilihan juga dalam kehidupan kita. Maukah kita kembali kepada Allah atau kita tetap tinggal di dalam dosa? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan saya memilih untuk mau kembali kepada Allah, menerima kasih karunia Allah, dan kita akan memiliki kembali hubungan yang kekal dengan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.